Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak materi kita pada pagi hari ini materi apa? Tahu Bu. Materi kita hari ini zaman praaksara ya. Di sini Ibu akan ada yang tahu nggak materi kita pada pagi ini materi apa? Nggak tahu Bu. Oke, materi kita pada pagi hari ini tentang zaman praaksara ya. Ibu sedikit menjelaskan tentang zaman praaksara. Zaman praaksara merupakan suatu periode dalam kehidupan manusia mengenal tulisan. Praaksara berarti dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi praaksara adalah zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan. Nah, praaksara disebut juga nirleka, artinya zaman tidak ada tulisan. Sedangkan manusia yang hidup pada zaman praaksara disebut dengan nama manusia praaksara dan manusia purba. Nah, di sini ada dua sebutan ya, manusia praaksara dan manusia purba. Berakhirnya zaman praaksara atau di mana zaman aksara adalah zaman untuk setiap bangsa di setiap dunia. Zaman praaksara atau dimulai zaman aksara adalah zaman untuk setiap bangsa di setiap dunia ini tidak sama tergantung dari peradaban bangsa tersebut. Contohnya bangsa Mesir. Sekitar tahun 400.000 sebelum Masehi, masyarakat sudah mengenal tulisan, sehingga pada saat itu bangsa Mesir sudah memasuki zaman aksara. Sedangkan zaman praaksara diperkirakan berakhir pada masa berdirinya kerajaan Kutai. Itu sekitar kelima ya untuk zaman praaksara di Indonesia. Zaman praaksara tidak meninggalkan bukti tertulis. Zaman ini hanya meninggalkan benda-benda, hanya meninggalkan hasil kebudayaan manusia. Nah, zaman praaksara ini nanti dibagi menjadi 4. Yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang kedua zaman batu tengah Mesolitikum. Yang ketiga zaman batu muda Neolitikum dan batu besar. Sebelum Ibu membagikan kelompok, di sini Ibu akan menjelaskan tentang zaman batu tua Paleolitikum. Ibu akan menjelaskan di sini apa saja kebudayaan dan alat yang digunakan pada zaman batu tua. Tolong hidup dulu Bu. Ibu kan sudah menjelaskan nih kan zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua merupakan zaman di mana peralatan manusia bersejarah dibuat dari batu yang cara pengerjaannya masih dibilang kasar. Zaman ini berlangsung pada zaman Pleistose yang berlangsung kira-kira 6.000 tahun lamanya. Manusia praaksara pada zaman Paleolitikum ini mendapatkan bahan makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dengan mengungut langsung dari alam. Mereka sangat tergantung dengan persediaan makanan dari alam karena mereka belum mampu memproduksi makanan. Oleh karenanya mereka selalu berpindah-pindah tempat atau nomaden.
mengikuti musim makanan. Apabila makanan di tempat mereka habis, maka mereka akan pindah ke tempat lain yang persediaannya makanan masih mengikuti. Nah, kebudayaan Pancitan. Pada tahun 1935, Von Koen menemukan alat batu dan kapak genggam di daerah Pancitan. Kalian tahu kan daerah Pacitan di mana? Iya, Jawa Timur ya. Kebudayaan Nandong. Para ahli menemukan alat dari tulang, plakes, alat penusuk dari tanduk rusa dan ujung tombak gerigi di daerah Gandong atau Sidoarjo. Di alat-alat zaman Paleolitikum, yang pertama kapak genggam, yang kedua kapak primbas, yang ketiga alat dari tulang binatang atau tanduk rusa, yang keempat plakes. Nah, nanti ibu akan membuat kelompok ya, atau mau kelompok yang kemarin. Ya sudah, kalau emang kalian ingin mau kelompok kemarin, ibu akan membagikan materinya apa saja yang kalian buat untuk tampil di minggu depan. Tolong catat ya, kelompok pertama, kelompok ketiga, kelompok dua. Kelompok pertama menjelaskan tentang zaman Batu Tengah ya. Kelompok kedua menjelaskan tentang zaman Batu Muda. Kelompok tiga menjelaskan tentang zaman Batu Besar. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita sudah tampil kelompok ya. Jadi tolong minggu depan tugas kelompoknya harus siap semua. Siap, Bu. Dan materi minggu depan juga sudah masuk ke zaman logam ya. Ya sudah. Kalau sudah dicatat, ibu tutup dulu ya. Ya, Bu. Tolong ketua kelasnya. Katanya. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa